tahan, kalau mengantuk tuh benar-benar berat dan tidak bisa kamu tahan, fadha yadakal yusra ala fik, maka letakkan tanganmu yang kiri di mulutmu. Bila ngantuk tutupi. Tutupi pakai tangan kiri. Ngantuk kayak tutup dah. Jangan dibuka selebar-lebar di hadapan orang. Wa iyyaka wa kasratad dhahak, dan jangan terlalu banyak tertawa terbahak-bahak. Fa innahu yumitul qalba, karena tertawa terlalu terbahak-bahak itu akan mematikan hati. Wa in istata'ta an taj'ala dhahkaka tabassum faf'al, dan sebisa mungkin kalau kamu bisa mengikuti Nabi dengan hanya tersenyum itu lebih bagus daripada yang mengelangkang tertawa. Pada anunya lah. Tapi tekanannya kita menghibur, ya keadaan memang. Artinya hidup bunyi tenggelam lawan tawa aja, itu maksudnya. Sehingga melalaikan diri dari Tuhan. Lalu kemudian wala takum min majlisika hatta taqula subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faqad warada anna man qala dzalika ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik. Apabila pian berdiri dari satu majelis di majelis ini, maka bacakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu apabila pian baca, maka dosa yang dilakukan di majelis ini akan diampuni oleh Allah. Sehingga ketika pian berdiri, pian bersih daripada dosa dan kesalahan. Itu doa kafaratul majelis, doa penutup majelis. Tapi bila pian pulang melihat ada orang gelisah di majelis, jangan jawab pulang pian terlalu cepat menilai orang. Itu jar lihat kada ada adabnya jar. Boleh jadi sirin keluar bakami itu karena prostat. Karena 20 menit sekali keluar ke WC, karena 20 menit ke WC. Wah, pajar sirin ke WC, orang boleh jadinya prostat. Jadi sekali lagi lah, kalau kita dinasehati dengan satu nasihat, maka kita tuh harus menyadari diri kita seorang dan kita sadari bukan orang. Jangan orang terus yang kita nilai, kitanya lupa dengan diri kita sendiri. Baik. Jadi dibiasakanlah ujar Imam Haddad, duduklah di majelis-majelis yang baik. Coba perhatikanlah, pasti ulama tuh menyuruh kayak itu kalau duduk di yang baik. Ujar Imam Haddad, washab dzawil ma'rufi wal ilmi wal huda. Bertemanlah kamu dengan orang yang dikenal memiliki perangai yang baik dan orang yang berilmu dan orang yang mendapat petunjuk. Cari orang nang ahlaknya bagus, orangnya berilmu dan orangnya berakhlak bagus, memiliki petunjuk, dapat petunjuk. Itu nang dikawani. Wala tashab hudita maniftatan, dan jangan berkawan dengan orang yang buruk akhlaknya. Berkawan dengan orang yang akhlaknya buruk. Kenapa? Karena ujar ulama, su'ul khuluq yu'di. Karena akhlak yang buruk itu menular. Ada orang nih jelas-jelas bila duduk situ selalunya menguya orang, menggibah. Jangan duduk situ. Karena biasanya lah orang yang suka menggibah itu penyakit bukan? Penyakit bukan? Penyakit. Pian diisi penyakit atau pian sehat, orang diisi penyakit, atau dibalik, pian berpenyakit orang sehat. Sakit apa pian? Sakit mata. Si Irel sakit mata, Mujarab kada sakit. Lalu mereka berdua bertemu, lawas pakai sahan, sampai bersalaman beragapan. Kira-kira Irel yang sakit mata inikah yang tertular sehat, atau Mujarab yang sehat kah tertular sakit? Biasanya apa yang terjadi? Yang sehat tertular. Itulah ujar ulama, al-marad yu'di. Wa kadzalika as-su'ul khuluq yu'di. Karena perangai yang buruk itu akan menular, akan berpindah.
Yantaqillal ghair, yang akan berpindah ke yang lain. Jahat itu. Tapi jar, kenapa jar kita disuruh ma'anukan amar ma'ruf nahi? Nah itu ketika ulama itu tabib, ulama itu dokter. Ujar Imam Ghazali, dokter tapi dokter hati, nya mengobati hati orang. Dokter itu kada apa-apanya berhadapan orang sakit mata, kada apa-apa. Tapi kita yang bukan dokter, menjaga diri supaya kada tertular. Jadi kita yang bukan dokter ini jangan kita nang behimat bano. Paham maksudnya lah? Biarlah dokter. Bahkan ada kan orang-orang, bahkan ada istilah dokter itu di karantina apabila penyakitnya terlalu parah. Memang ada begitu juga dengan batin. Batin itu bisa menular penyakitnya. Dan para ulama mengerti bagaimana kedudukan batin seseorang itu. Ini penyakitnya begini, jadi Imam Ghazali maka obatnya begini. Makanya kita lah perlu guru. Guru itu murabbi, guru itu dokter. Ada ilmu-ilmu yang kita bisa kaji dari kitab, tapi ada kadang beberapa ilmu yang kita bujur-bujur perlu guru di situ untuk menyampaikan kita kepada ini berat nih, ilmu berat lah. Kalau sudah kita bicara sesuatu yang skill, kita pasti butuh murabbi. Mesti butuh murabbi. Mujarab. Obat mujarab yang generik dengan obat paten. Generik dengan paten. Itulah kas mana nyembuhkan? Lebih cepat generik ke lebih cepat paten kah? Paten. Biasanya paten itu apa ciri-cirinya? Nyatai mahal, murah orang baik nukar paten bergenerik. Apa real bedanya real? Biasanya obat paten itu ada selalu logo K warna merah keras kan? Obat keras. Pertanyaannya, obat-obat begitu boleh lah kita tukar di apotek? Kado bisa. Mesti ada resep dokter. Ada dokter yang meresepkan. Kenapa? Itu obat bujur akan cepat menyembuhkan ikam sakit. Tapi kalau ikam kada mengerti dosis dan ikam main seorang ikam bisa celaka. Maka kita perlu orang yang mengerti berat badan ikam sekian. Kemudian saat ini tekanan ikam sekian. Ikam punya penyakit lain, penyakit ini. Maka dokter mencari ini nah yang cocok untuk ikam resepnya. Seini kadar obatnya, sekian ikam minum. Tabib mengerti itu. Maka ikuti arahan dari dokter tadi, cepat aja kamu sembuhnya. Tapi pulang arahan dokter ini kepada si A belum tentu sama kepada si B. Dengan penyakit sama belum tentu obatnya sama. Karena dokter bertakun pulang, sampean ada alergi obat kejar. Bila kita katakan ada, obat berbeda lagi tuh. Dan begitu seterusnya. Nah, kita perlukan dokter yang akan memberikan resep. Kayak itu urusan zahir, kayak urusan batin. Maka kita perlu murabbi yang membimbing. Makanya nang jar guru tuh man lam yakun lahu syekh fa syaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang kada diisi guru, maka syaitan yang akan menjadi gurunya. Kalau guru sudahnya setan, pasti sesat dia. Kalau orang salah minum obat, inya mati. Tapi kalau orang salah ke guru, itu bahayanya biasanya mendapat murka Tuhan. Karena ia salah dalam memilih jalan. Kalau sudah syaitan yang jadi pembimbingnya, pasti syaitan akan membawanya kepada murka Tuhan. Nah itu bahayanya. Makanya dibutuhkan seorang murabbi kita nih. Bimbingan guru. Nah, jadi jangan disamakan lah. Kita sekali lagi ulun ulang, meskipun kita bukan merasa kita ini baik lah. Kita sadar aja bahwa kita ini kada baik. Cuma karena kita disuruh begaul lawan orang baik, maka bergaullah dengan orang baik. Jadi bergaul dengan orang baik itu untuk menuruti perintah agama. Bukannya merasa diri baik, bukan. Kita ini kada baik, cuma bergaullah dengan orang yang baik supaya kita juga memperoleh kebaikan. Tetapi jangan juga buruk sangka lawan orang lah, itu lain pulang babnya. Buruk sangka lain nih.
Jadi ingat nasihat-nasihat begini ujar almarhum guru. Ujar almarhum guru Bandang bahari. Kalau kada salah waktu saya baca Fathur Rabbani kabari. Ujar almarhum guru Bandang, bila peguruan itu jisirin menyampaikan sesuatu padas, itu jangan dihimpat ke orang. Bila ada sesuatu nasihat dijulung disampaikan oleh pengarang kitab, lalu disampaikan guru lewat lidah mereka, lalu nasihat itu jangan dijulung ke orang. Itu jar dengari aja guru itu. Orang digawil. Kita yang diberi obat, kita yang minum. Meskipun itu pahit. Meskipun pahit. Dan pian kada ada urusan dengan orang. Orang bisa ingin bawa obat seorang. Jangan pian terlalu sibuk mengurusi garingnya orang. Garing pian nang diurusi. Aib pian nang dibahas. Pian kada akan mati dengan penyakit orang. Penyakit pian nang bisa malah pian mati. Aib pian yang membahayakan pian, bukan aib orang. Orang biar sakit apa parah pada penyakitnya, kada pian nang mati. Tapi penyakit pian itu bisa membinasakan pian. Nah, itulah aib orang. Aib orang itu kada membahayakan pian, aib pian yang membahayakan pian. Jadi mun itu Bang, jangan terlalu banyak melihat aib orang. Dan jangan terlalu banyak berprasangka buruk ke orang. Bisa? Khoslatani jar Nabi, khoslatani laisa fawqahuma syai' minal khair. Ujar Nabi ada dua perkara yang tidak ada lagi kebaikan di atasnya. Berarti ini puncak kebaikan sudah. Ada dua hal yang menjadi puncak kebaikan yang tidak ada lagi kebaikan di atasnya. Yang pertama apa? Yang pertama husnudzan billah wa bi'ibadillah. Yang pertama adalah baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba Tuhan. Itu dua hal yang menempati puncak kebaikan yang tidak ada lagi di atasnya. Berbaik sangka lawan Tuhan, berbaik sangka lawan hamba Tuhan. Wa khoslatan laisa fawqahuma syai' minasyarr. Dan ada dua hal yang tidak ada lagi di atasnya itu daripada keburukannya, menempati puncak keburukan. Puncaknya keburukan dan tidak ada lagi di atas itu. Apa? Buruk sangka lawan Tuhan, buruk sangka lawan hamba Tuhan. Jadi kada usah menilai orang, intinya kita aja. Nang kaya kisah apa jar guru anu nangai bila nyawa aja sih hendak menangis seorang dalam kamar di hadapan Tuhan, jangan acting di hadapan orang. Itu nasihat untuk kita, jangan ke orang. Ada dulu salaf salah satu ulama ini mengatakan, ujar ulama, aku pernah menyaksikan satu orang sembahyang di masjid nangis. Sembahyang padang orang banyak orang. Nangisnya, jangan nangis sembahyang. Ujar ulama salaf tadi di kitab dikatakan. Ujar sirin wa qala ahadu salaf raaitu rajulan yabki fi salatihi. Aku melihat ada seorang lelaki menangis dalam salatnya, menangis. Fattahamtuhu birriya. Dalam hatiku sirin minta lihat nih. Orang banyak nangis di situ. Bahkan apa orang ini nangis padang orang banyak, ana minta lihati orang sako. Minta tangguhi sako. Minta lihati orang kalau. Apa aja di sini? Fahurimtu al-buka sanatan. Maka padahal lelaki ini kisahnya rilai. Lelaki yang ini adalah lelaki yang setiap inya sholat tahajud di rumah selalu nangis. Kada bisa kada nangis, sedikit berkisah Nabi nangis, sedikit membahas azab nangis, sedikit ingat Tuhan nangis. Tapinya sendiri di tengah malam, yang dikatakan dalam hadis rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, yaitu orang yang mengingat Allah di keheningan malam lalunya tertangis. Ini lelaki ini nangis, bilanya tengah malamnya nangis, bila tengah malamnya nangis. Begitunya ke masjid, ada lelaki nangis di masjid di padang orang banyak. Lalu hatinya berucap, kenapa jadi nangis pada orang banyak? Bila anak nangis itu sorangan, jangan di hadapan orang banyak. Ria kah? Dalam hati aja bang, kada jawab suara. Sekalinya jersidin, setelah hatinya begitu, setahun kada bisa nangis lagi laki itu. Setahunan hurim tu anil buka, aku kada bisa nangis lagi. Jaka bahasa kita, balasan yang didapatkan karena menguya nang itu.
Kenapa diurusnya nangis-nangis urusannya? Tahu gak biar niatnya? Nang dijaga tuh kita jangan sampai kita menangis karena kita mencari perhatian orang. Tapi bila orang nangis belum tentunya jadi perhatian. Nah ini tadi mengira-ngira, kenapa jadi padang orang nangis? Nangis tuh sorangan aja, jangan di padang orang banyak. Karena minta puji kah? Sekalinya setelah hatinya berucap kayak itu setahunan kada bisa nangis lagi. Biar kayak apanya mengingat dosa, biar kayak apa minta ampun, kada bisa lagi matanya tuh mengeluarkan banyak mata. Di situnya bertobat lawan Tuhan habis-habisan. Itu pun setelah setahun barunya bisa nangis lagi. Nah, coba. Jadi hati-hati lah dengan orang ini, hati-hati. Prasangka ini bahaya. Nah itulah jadi guru. Kita kada tahu hati orang. Ada bisa pian nilai orang hanya dengan pian melihat sekali langsung dinilai, jangan kayak itu. Orang maulah status. Ayo teman-teman saatnya sholat. Ya. Kenapa alim ini? Kenapa iyanya? Siapa tahu niatnya? Nang disuruh jangan berniat buruk tuh kita. Tapi orang itu lain urusan pian. Nahna nahkum bid-dhawahir wallahu yatawalla 'ala saraya. Kita ini disuruh menilai yang nampak-nampak aja, jangan menilai sesuatu yang batin, itu urusan Tuhan. Bila orang mabuk ingkari, bila orang bersedekah puji, itu kebaikan. Bila orang silaturahim puji, itu kebaikan. Bila orang memutus silaturahim, itu sesuatu yang diingkari. Tapi hatinya mana yang tahu? Maka jangan coba-coba menilai hati orang. Bahaya. Nang tadi coba tadi. Padahal orangnya setiap malam nangis terus. Begitu sangka buruk ke jalan orang tuh langsung setahunan karena kau nangis. Itu hati-hati itulah. Wa qala al-Imam Syafi'i, "Man ahabba ay yakhtimallahu lahu bil khairi falyuhsini dhanna bin nas." Ujar Imam Syafi'i, barang siapa yang ingin matinya dalam keadaan beriman, barang siapa yang ingin mati husnul khatimah, hendaklah inya banyak berbaik sangka dengan orang lain. Tapi ujar almarhum Abah Guru Bahari, salah satu hal ujar Sidin yang paling menyebabkan orang mati kada beriman adalah buruk sangka lawan orang lain. Itu banyak di Sidin yang menyebabkan orang mati kada beriman itu adalah buruk sangka kepada orang. Wa qala al-ulama sahibu husnudz dhanni la yakhibu wa in akhta. Orang yang berbaik sangka itu tidak akan pernah rugi sekalipun salah. Aku berbaik sangka lawan si Mujarab. Harus dibunguli Mujarab kok. Aku baik sangka lawan Mujarab sudah. Ternyata Mujarab kada sesuai dengan prasangku, tetap aku kada rugi dalam pandangan Tuhan. Pikir Mujarab aku rugi, kada rugi. Mujarab nang rugi. Ini orang-orang tuh kadang-kadang karena baik sangkanya itulah. Karena orang nang baik sangka tuh memang kada ada salahnya bisa. Orang tuh bila hidupnya dipenuhi dengan baik sangka, itu biasanya matinya beriman, matinya tuh mesti baik. Allah alam bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada hari Minggu yang akan datang. Jadi kesimpulannya yang nikah tadi sudah, yang masalah haram al tsabit, kemudian ujar Imam Haddad, ketika kamu duduk di majelis ilmu maka duduklah kamu dengan tenang, jangan
terlalu banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengalihkan perhatian kita. Lalu kemudian usahakan untuk selalu husnudzan kepada hamba Allah Ta'ala, karena husnudzan itu kadang akan merugikan pian. Justru itu akan membawa pian kepada kematian yang bagus, husnul khatimah. Dan jangan suudzan. Suudzan itu akan membuat kita mendapat bahaya di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mudahan Allah berikan kita bisa selalu berhusnudzan kepada Tuhan dan sama kaum muslimin. Jangan buruk sangka lawan Allah juga. Aku ini banyak banget dosa jar kayak apa kayak Nabi mati. Udah baik sangka aja, Allah tuh Maha Pengampun, besar kasih sayang. Cuma jangan meremehkan dosa. Kita menghindari dosa. Cuma kalau dosa tegawi juga jangan putus asa, berbaik sangka lawan Tuhan. Karena Allah akan selalu mengampuni siapapun yang meminta ampun kepada Allah. Maka prasangkalah dengan Allah dengan prasangka yang baik. Jangan berprasangka tuh hidup susah aja terus, kayak apa kayak itu prasangka lawan Tuhan. Berprasangkalah aku datang ke majelis dengan niat mencari ridho Allah. Lalu berprasangka dengan prasangka yang baik. Logikanya manusia bila suka dengan kita, maka apapun akan ia beri. Ini Allah bila suka dengan hamba, Allah pun akan berikan apa yang Allah punya. Dan Allah memiliki segalanya. Jadi ujar-ujar orang bahari amalan sugih, parak yang sugih, bujur juga. Maksudnya bila pian hendak kaya, dekati yang maha kaya. Yang maha kaya itu siapa? Allah Ta'ala. Lamun Allah yang maha kaya itu sudah ridho lawan pian, apa aja bakal dibari aja. Ikam bilihnya andak lawan binian menjarap duit banyak aja. Lalu bebinian itu ikam lamar, aku jar binian hakun tapi jujurannya jar 300 juta. Tapi duitnya ada. Karena baik, apa aja kita julung? Karena kita ketujuh nih. Ahlaknya bagus, orang ngabungas, keluarganya baik, semiliar gini jakanya duitnya ada di julung karena kita hendak, kita suka. Bila Allah sudah ridho dengan hambanya, apa aja Allah beri. Tapi yang bahaya itu kalau jatuhan kita olah murka. Nah ini masalahnya. Saya turun begawi, disuruh bos kada digawi, disuruh turun kada turun, suruh datang jam 8 datang jam 11, suruh bulik jam 5 bulik jam 3. Tiba-tiba pian minta bonus, tempeleng orang mana kada taat kita. Nah jadi lawan Allah Ta'ala berbaik sangkalah. Ujar Allah, ana inda dhanni abdi, aku ini sesuai dengan prasangka hambaku, ujar Allah. Maka berprasangkalah baiklah dengan Allah. Dan janganlah kalian mati terkecuali memiliki prasangka yang baik lawan Tuhan. Jangan mati kecuali prasangka baik dulu. Hendak mati sudah merasa sudah nyawa di ujung anu sudah. Ya Allah, ulun ini hendak mati bertemu dengan Tuhan yang maha kasih sayangnya luas. Yakin kita bila sudah bertemu Allah, Allah ampuni dosa kita, yakin bujur-bujur dan pian kada. Makanya tadi dikatakan kan tidak akan pernah rugi orang yang berbaik sangka. Kada bakal rugi, apalagi yang dibaik sangkainya ini Tuhan yang maha baik memang. Wallahu a'lam bishawab. Mudahan Allah ampuni dosa kita semua. Dan yakin pian keluar dari majelis ini dosa habis, percaya aja. Karena Nabi katakan, ujar Nabi, inna talibal ilmi, itu hebatnya menuntut ilmu itu di situ. Jadi jangan pian kira nuntut ilmu itu nangaran. Ya memang ketika kita nuntut ilmu, duduk mendengar paham itu jelas lebih bagus. Tapi dari sisi kita jangan bicara pahamnya dulu. Orang datang nuntut ilmu, barunya duduk dengan niat nuntut ilmu itu dosanya sudah bersih loh. Karena Nabi katakan, ujar Nabi, inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ardi hatta al-hitani fil ma'. Ujar Nabi, orang yang menuntut ilmu itu akan dimintakan ampun oleh semua yang ada di langit, yang ada di bumi, sampai ikan yang ada di air. Itu memintakan ampun. Berarti malaikat, semuanya yang ada di dunia ini, itu mintakan ampun untuk pian. Jelas sudah dosa pian diampuni Allah. Itu bukan ujar ulun, ujar Nabi. Dari sisi nuntut ilmu itu sudah nang pian dapatkan ampunan dosa sudah. Belum nang lainnya, bersilaturahim lawan kawan, ini dan itu, bersolawat, berzikir, itu lain lagi sudah itu. Baru dari sisi nuntut ilmunya. Jadi untung orang nang hatinya dibuka Tuhan untuk datang ke majelis-majelis ilmu itu. Ya. Berkumpul orang soleh, kan itu salah satunya disuruh berkumpul orang soleh mengobati hati kita. Nah itu sesuatu yang kada bisa pian ukur lawan materi itu. Allah. Jadi syukuri nikmat itu dan niatakan nuntut ilmu sampai mati. Apa, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad.
Tuntutlah ilmu dari pian kecil, dari lembuayan sampai lahat. Sampai lahat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna 'ilman ladunyah min syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil alamin. Minta doanya untuk Syarifah Rizki Hawa Fauzi, saat ini sedang berada di rumah sakit. Ini Habib Alwi SMS mau WA Om Dani. Jadi Syarifah Rizki Hawa Fauzi sedang berada di rumah sakit. Mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesembuhan oleh Allah. Siapapun di antara kita yang sakit zahiran wa batinan, dan penyakitnya diangkat oleh Allah. Ala hadhihi ala kulli man wa bi salafu sallallahu hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa sallim Allah yashfi marduhum bi shifaa shifaan 'ajilan la yughadiru ba'dahu saqaman wa la alam bi rahmatika ya arhamar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.